Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus PKM Al-Amin. Hari ini rombongan adalah Pak Audi Sofyan, Pak Audi Sofyan beserta jajarannya. Yang kami hormati para ulama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati juga sama Al-Amin, Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudari semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur bisa menemui Ramadan 1444 Hijriah ini. Mungkin di antara saudara kita, teman kita, atau kenalan kita yang tidak sempat menemui Ramadan 1444 Hijriah ini. Karena kita ingat 3 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi COVID dan mulai tahun 2020, 2021, 2022 masih ada PPKM sehingga masih ada pembatasan-pembatasan, ada jarak satu dengan jamaah yang lain. Alhamdulillah PPKM pada 1444 Hijriah ini sudah dihapus dan kita bisa berdekat-dekatan berjamaah seperti ini, dan saya sangat terharu mewakili pengurus dan panitia Ramadan 1444 Hijriah ini. Ternyata akhirnya penuh sudah ya Pak masjid kita yang sebelumnya 3 tahun terakhir ini mungkin sulit untuk mendapatkan jamaah sebanyak ini untuk sholat isya ya. Bahkan di Ramadan sebelumnya juga mungkin kalau ada juga ada jarak dan seterusnya. Mari kita syukuri, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi sarana berdosa kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan saat usai Ramadan kita bisa muncul sebagai pribadi yang takwa atau makin takwa. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema Ramadan 1444 Hijriah ini adalah momentum Ramadan meningkatkan ukhuwah dan kemakmuran masjid. Ya, saya pikir tepat setelah 3 tahun kita masa COVID tadi yang disampaikan, saatnya kita kembali memakmurkan masjid ya. Dan ukhuwah tetap harus dijaga, khususnya di lingkungan RW 32 ini dan sekitarnya. Sama jemaah, marilah kita untuk tidak mudah tersinggung satu dengan lainnya. Kita adalah saudara ya. Dan artinya juga alhamdulillah Ramadan ini diawali bersama-sama baik Muhammadiyah maupun NU. Besok kita bersama-sama memulai puasa tanggal 23 Maret dan semua serentak malam ini menjalankan tarawih bersama. Dan nantinya diperkirakan untuk Idul Fitri Muhammadiyah akan lebih awal karena puasanya diperkirakan 29 hari, dan yang ikut pemerintah akan 30 hari, jadi akan berbeda. Tapi sekali lagi dengan tema momentum Ramadan meningkatkan ukhuwah dan kemakmuran masjid, ukhuwah kita jaga walaupun berbeda, kita saling menghormati. Apalagi sesama di lingkungan RW 32, mari kita makin memperkuat persaudaraan di antara kita. Mungkin Pak Agus sudah menyampaikan ini istilah kalau satu lidi mudah dipatahkan, tapi kalau lidi itu sudah dari satu susah untuk dipatahkan. Kita mulai dari RW-nya, mari sama-sama kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Adapun kegiatan Ramadan ini yang akan diselenggarakan insya Allah sebagaimana 3 tahun sebelumnya atau juga 3 tahun terakhir ini walaupun tidak maksimal, yaitu yang sudah kami kita laksanakan bersama adalah Tahlil Ramadan yang waktu itu diselenggarakan pada hari Ahad 12 Maret 2023 bersamaan dengan subuh dan subuh keliling. Pada subuh Bapak Ibu, dan temanya adalah meneladani salafus soleh dalam beribadah Ramadan. Kemudian diikuti juga dengan pawai santri anak-anak PPK
hari Jumat 17 Maret 2023. Rangkaian dari tahun ini juga ada santunan yakin itu apa, anak-anak di sekitar RW 32 ini ada 20 anak ya. Kemudian ada bingkisan beras, kedua apa sudah dilakukan 2 kali, yang kedua bersama telur, dan insya Allah yang ketiga nanti akan dibagikan lagi bingkisan beras di tanggal 8 Ramadan di hari Kamis, bukan besok tapi Kamis berikutnya insya Allah. Kemudian tentunya kegiatan yang ada di dalam Ramadan yang akan kita laksanakan bersama-sama adalah setelah sholat isya nanti adalah sholat tarawih, yang untuk di hari pertama ini nanti dari sisi imam masih dari PKM Al-Amin yaitu Ustaz Jafar, kemudian sambutan pembukaan untuk Ramadan disampaikan oleh Ketua Umum PKM Al-Amin oleh Pak Adi Sofyan. Dan di hari kedua sampai dengan hari ke-25 rencananya akan kita undang ustaz dari lembaga dakwah. Dan sebenarnya biasa nanti saat MC di hari besok, hari pertama MC-nya masih saya sebagai Ketua Panitia Ramadan 1 Bapak Istri yang ini. MC-nya adalah anak-anak kita untuk latihan tampil di muka umum menghadapi Bapak Ibu semua yang menurut ini mungkin diantaranya adalah kakaknya atau ayah tunggalnya, dan itu saya pikir pelajaran yang bagus untuk anak-anak kita untuk nantinya percaya diri untuk tampil di depan umum. Kemudian kita juga ada kuliah subuh. Pada subuh kalau di hari Senin sampai Jumat nanti akan diisi oleh remaja Islam Masjid Al-Amin, adik-adik kita. Nah, hari Sabtu dan Ahad nanti kuliah subuhnya akan disampaikan ustaz dari lembaga dakwah. Kegiatan Ramadan juga adalah tadarus bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja. Tadarus ini dibuka selama 1 bulan penuh. Dan diselenggarakan juga pesantren anak-anak. Tema kali ini adalah anak muslim rajin membaca, yang akan diselenggarakan tanggal 1 dan 2 April 2023. Yang katanya dengan tema ini akan menambah literasi anak-anak kita selain cerdas juga berwawasan. Kemudian tanggal 8 April ada pesantren ibu-ibu, 8 April itu 17 Ramadan. Dan malamnya akan ada nuzulul Quran juga. Kemudian di tanggal 9 April kita selenggarakan pesantren remaja ya, 9 April atau 18 Ramadan. Kemudian kita juga mengadakan iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, dan insya Allah kita akan selenggarakan sholat bersama juga. Untuk melengkapi kegiatan Ramadan, kami juga akan mengadakan iftar atau buka bersama pas ada maghrib ya. Insya Allah 1 bulan yang biasanya akan dikoordinir oleh ibu-ibu yang melibatkan RT 1 sampai RT 9 di wilayah Polres 32. Kemudian zakat fitrah dibuka mulai 17 Ramadan ke 8 April ya sampai H-2. Silakan ibu sampaikan zakat fitrahnya nanti ke panitia ya, dan kami akan bagikan insya Allah H-1 sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian rangkaian kegiatan Ramadan berikutnya adalah sholat Idul Fitri. Kita akan selenggarakan bersamaan dengan forum masjid dan mushola se-Bumi Mutiara, dan biasanya kita selenggarakan di depan sekolah Kaizen ya. Dan mari kita bersama-sama yang belum pulang kampung untuk sholat Idul Fitri bersama-sama di lapangan. Kemudian yang terakhir, kegiatan Ramadan ini diakhiri dengan halal bihalal yang insya Allah akan diselenggarakan pada 16 awal atau 7 Mei 2023, melibatkan semua jamaah di lingkungan RW 32 dan sekitarnya. Silakan untuk memakmurkan kegiatan halal bihalal maupun juga kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah
saya sampaikan tadi. Itu rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan selama Ramadan, dan sekali lagi mudah-mudahan esok hari sampai dengan Ramadan berakhir jamaah juga akan penuh seperti ini ya. Mumpung tidak ada PPKM lagi dan kalau nanti ada seperti itu lagi, kita juga akan susah seperti ini, dan masih panjang umur, diberi kesehatan, mari kita makmurkan masjid dan ukhuwah tetap kita jaga. Dan kami juga mengingatkan bahwa sholat tarawih di awal ini adalah 2 3 rakaat. Mohon untuk anak-anak didampingi oleh ayah atau bundanya dan yang perempuan supaya tidak ribut ya, bisa kalau 2 anak berjejeran atau bertiga, satu senggol yang lain sudah membalas lebih ini lagi, jadi agak ricu sedikit ricu. Tadi saya lihat kisah cukup bening, cukup tenang, yang mudah-mudahan ini bisa kita jaga ya, untuk kenyamanan bersama. Kemudian yang saya juga mengingatkan, ya walaupun kita PPKM sudah dihapus, kalau ada yang potensi bersin atau batuk, tidak ada jeleknya untuk membawa masker. Saya juga standby masker terus aja. Kalau saya pas mau bersin atau apa, saya pakai maskernya. Tapi kalau dalam kondisi sehat dan sebagainya silakan, karena sudah dibebaskan untuk kita pakai masker. Tapi untuk menjaga kenyamanan bersama yang masih ada meriang atau agak kurang badan, silakan membawa masker. Itu yang bisa kami sampaikan dari panitia. Bila penyelenggaraan kegiatan Ramadan dari awal sampai akhir nantinya ada kekurangannya, silakan sampaikan kepada kami untuk kami perbaiki, dan kami mohon maaf kalau tetap punya ada yang kurang nyaman. Mohon buka kami maaf dengan besar-besarnya, dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita di 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk berikutnya kami persilakan Pak Haji Sofyan untuk menyampaikan sambutannya untuk mengawali 1 Ramadan 1444 Hijriah. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Quran al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini, di Masjid Al-Amin, dalam rangka kita memakmurkan masjid kita dan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah
Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatnya Allah, maka Allah ancam kita dengan siksa yang sangat pedih. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan tentunya kita berharap kepada Allah dan juga Rasulnya. Insya Allah kita termasuk umat-umatnya yang di akhir zaman nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini alhamdulillah pada sholat maghrib menjelang isya telah diumumkan oleh pemerintah mewakili dari Menteri Agama bahwasannya jatuh 1 Ramadan 1444 Hijriah adalah tanggal 23 Maret 2023. Tadi saya diskusi sama Pak Jafar, besok itu ternyata tanggal atau angka yang bagus 23 bulan 3 2023. Dan ini luar biasa, 1 Ramadan kita di angka yang terbaik ternyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena tadi disampaikan oleh panitia, kita termasuk umat-umatnya atau yang dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana sama-sama kita ketahui di bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalamnya Allah buka pintu-pintu kebaikan, Allah buka pahala-pahalanya, dan Allah buka pintu-pintu surganya, dan Allah juga buka pintu ampunan-ampunannya kepada kita sekalian. Untuk itu marilah kita manfaatkan di bulan ini agar kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beriman, dan juga kita termasuk sebagai akhir daripada Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita sebelum Ramadan kita panjatkan kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallahu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amal aku di bulan Ramadan. Alhamdulillah doa-doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada malam hari ini kita ternyata bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sekalian untuk kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sholat isya dan sholat tarawih, di bulan Ramadan sebagaimana Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa sebagaimana Allah perintahkan puasa itu kepada orang sebelum kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang beriman. Tentunya kita akan melaksanakan, kalau kita merasa diri kita beriman, kita akan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir pada Ramadan tentunya kita berharap la'allakum tattaqun, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan seluruh amal ibadah kita perbanyak sholat kita, sholat wajib, begitu dengan sholat sunat, dan Allah juga mengajar sholat sunat itu dengan pahala dengan sesama dengan ibadah wajib, dan ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini Allah mengajar dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan
untuk pahala berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan ini Allah tingkatkan, Allah berganjar dengan pahala yang tidak terhingga, karena Allah sendiri yang akan membalas pahala di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita berharap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, baik itu sholat maupun tilawah kita yang biasanya kita melaksanakan sehari umpamanya 1 lembar, kita targetkan di bulan Ramadan ini kita berusaha minimal 1 hari 1 juz, sehingga sampai dengan akhir Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran kita sampai 30 juz, dan itu minimal kita bisa menghatamkan 1 kali khatam. Apabila kita lebih dari itu maka itu akan lebih baik lagi. Dan selanjutnya juga kita juga bisa memberi berbuka puasa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Ini amalan yang terbaik juga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri satu apapun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807 dan Ibnu Majah nomor 1746. Nah, inilah ganjaran orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Amalan kita sama dengan orang yang berpuasa. Dan selanjutnya di keistimewaan di Ramadan ini juga adalah kita bisa bersedekah, kita ringankan rezeki kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan dengan kita berbagi kepada yang membutuhkan, kita termasuk orang-orang yang bisa menghargai atau bisa membantu mengurangi beban-beban saudara kita yang membutuhkan, dan juga harta kita akan menjadi berkah. Dengan bersedekah hati kita akan menjadi tenang dan membuka pintu-pintu kebaikan di dalamnya. Dan keistimewaan Ramadan selanjutnya adalah dengan maghfirahnya Allah, yaitu dengan ampunannya Allah. Untuk itu di bulan ini marilah kita manfaatkan waktu kita dan doa-doa kita terbaik kita memohon ampun akan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di 11 bulan sebelumnya. Kita memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan di bulan ini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan sampai dengan akhir Ramadan termasuk kita orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai datangnya Ramadan lalu berlalunya Ramadan dosa dan kesalahan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih, tadi telah disampaikan oleh panitia kegiatan Ramadan bahwasannya Masjid Al-Amin di tahun ini setelah sama-sama kita ketahui PPKM dicabut oleh pemerintah di akhir tahun 2022, maka insya Allah seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan sebelum pandemi dan di tahun ini kita melaksanakan full seluruh kegiatan kita laksanakan yang biasanya ada keterbatasan selama 3 tahun terakhir, maka kita coba di tahun ini seluruh kegiatan kita laksanakan seperti biasanya. Tadi telah disampaikan bahwasannya di dalam kegiatan kita ada kita bagi menjadi 3 kegiatan sebelum Ramadan, kegiatan di saat Ramadan, dan terakhir adalah kegiatan setelah Ramadan. Tadi telah disampaikan oleh ketua panitia bahwa kita telah melaksanakan kegiatan sebelum Ramadan. Tadi ada tahdir, ada juga pawai TPA, lalu juga kita memberikan infak dan sedekah kepada warga kita di sekitar Masjid Al-Amin dan juga warga RW 32, dan alhamdulillah telah kita laksanakan dengan baik. Dan di saat bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang telah disampaikan juga. Salah satunya adalah pembawa acara yang tadi disampaikan oleh ketua panitia. Pada hari ini masih kita setelah pengurus yang menyampaikan, nanti mulai besok dan seterusnya anak kita yang akan menyampaikan menjadi MC atau pembawa acaranya. Jadwalnya di majalah bimbing sudah kita tempel ya, silakan Bapak Ibu yang mempunyai anak yang tercantum namanya, kami memohon untuk diingatkan untuk dilatih di rumah. Mudah-mudahan ketika tampil di depan ya sudah bisa lancar membacanya,
dan juga dengan pakaian yang rapi dan sopan tentunya. Nah, dan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan rutin kita, yaitu ada ceramah tarawih dan juga kuliah subuh, dan kultum subuh juga diisi oleh remaja mulai dari Senin sampai dengan Jumat, lalu Sabtu dan Ahad itu dari dewan yang mengisi di sekitar Masjid Al-Amin. Dan selanjutnya juga kegiatan-kegiatan kita ini adalah pesantren Ramadan anak dan juga remaja. Kalian selalu disampaikan mungkin di pekan kedua yang ada pesantren Ramadan, dan Bapak Ibu sekalian saya berharap juga silakan yang ingin mengikuti pesantren Ramadan, dan saya mengharap agar putra-putrinya diajak untuk mengikuti pesantren Ramadan ini, baik yang anak-anak maupun yang remajanya, karena di dalam mengisi waktu luang di saat Ramadan, alangkah baiknya kita makmurkan masjid kita ini dan juga menambah wawasan dari putra-putri kita. Dan di akhir Ramadan kita ada 10 hari terakhir yaitu iktikaf, dan di dalam iktikaf itu kita adakan sholat tahajud bersama yang akan dipimpin oleh anak-anak kita yang sedang di pesantren saat ini. Mungkin 10 hari terakhir mereka sudah kembali, dan kita mencoba mereka akan menjadi imam sholat tahajud, dan juga diakhiri dan nantinya dengan sahur bersama. Sahur bersama ini 3 tahun terakhir bisa kita bilang kita tidak mengadakan, gitu ya, walaupun mengadakan tapi terbatas. Di tahun ini kita coba sahur bersama, kita akan adakan selama 10 hari terakhir di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan sahur bersama ini dengan baik dan lancar. Dan tadi nanti kita akan ada halal bihalal bekerja sama antara MKM Al-Hizb dengan RW 32. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan Ramadan ini total biaya yang kami anggarkan itu sebesar Rp77.800.000. Untuk itu kami berharap partisipasi kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita canangkan ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi telah kami sampaikan bahwasannya kemarin kita berdoa dalam kebaikan, kita berikan, kita sisihkan rezeki kita untuk di jalan Allah, untuk kegiatan di Masjid Al-Amin ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan di Masjid Al-Amin baik sebelum Ramadan maupun saat Ramadan ini apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.